kita berempat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Stitch ya. Uh, Davina Karamoy, gadis cantik ya, masih muda, energik, pintar, dan seorang entertainment ya, cukup terkenal di Indonesia. Disambut oleh host dengan bersemangat dan antusias. Masya Allah, cantik banget katanya kan. Mereka menyambut dengan gembira atas kabarnya. Davina Karamoy ini menjadi seorang mu'alaf ya, memeluk Islam dari agama Kristen ya. Bersyukur sekali ya. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kata Allah, setiap manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, istimewa dengan akal sehat, fisik ya, dan kelebihan-kelebihan lain daripada makhluk yang ada di bumi ini. Akan tetapi semua akan ditempatkan, dimasukkan ke tempat yang paling hina ketika hari kiamat. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan mereka akan mendapatkan pahala tanpa putus dan akan membawa mereka kepada surga yang mulia. Surga yang penuh kenikmatan. Subhanallah ya. Jadi banyak bersyukur ya, bersyukur alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kisahkan bahwa beliau ini memeluk Islam itu bukan karena diimingi, bukan karena dibujuk, dirayu, diintimidasi atau dipaksa. Tidak juga dia mencari, tidak juga dia berniat di hati. Kisahnya, ketika dia sakit, demam tinggi, tidak mau makan, badan lemas, ibunya seorang mu'alaf menyarankan bacalah surat benteng. Surat Al-Isra ayat 44 sampai 48. Nah, Davina tentu bingung bagaimana membacanya, nggak pernah belajar gitu kan, nggak pernah nengok gitu kan, huruf Arab. Akhirnya dia baca dengan keadaan terpaksa atas saran dari ibunya. Dibacanya huruf Latin. Tidak lama kemudian sembuh total. Keajaiban datang padanya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya, bisa kepada siapapun, bisa melalui apapun. Ini merupakan motivasi bagi kita mau berpikir, mau menerima, mau mempelajari, mau mengambil hikmah dari apa saja kejadian yang kita dengar, kita lihat, dan kita saksikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk mendapat hidayah. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 48 sampai 44 sampai 48 ini, di antaranya surah Al-Isra ayat 44 itu berbunyi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min sa'in illa tusabbihu walakin la tabkuhuna tasbihahum innahu kana haliman ghafurah. Itu ya, yang 44 ini. Ya kalau dibaca semua nanti nggak cukup waktunya. Artinya apa? Semua langit yang 7, bumi beserta lapisannya dan setiap apa yang ada di dalamnya itu bertasbih memuji Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bertasbih dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kambing itu bisa bertasbih? Iya. Karena di dalam ayat ini semua, tidak ada yang tidak bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah semut bertasbih? Iya. Walakillah tabkuhuna tasbihahum kata Allah. Tetapi kalian manusia tidak mengerti tasbihnya mereka. Tidak paham bahasa mereka. Nah, bagaimana dengan kita?
Buru-buru masih ada kita manusia ini yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus kita sembah, sebagai Tuhan yang menciptakan kita, sebagai Tuhan yang eh, memberi nikmat, memberi rezeki, memberi pengajaran kepada semua manusia. Maka Allah sangat murka, sangat marah kepada orang-orang manusia yang belum juga menyadari gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu saja yang menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk manusia yang bertakwa, manusia yang tahu aturan, manusia yang tahu bagaimana apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya manakala kita bertakwa, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Cukup jelas sekali, ya. Itu kita harus beriman dulu, ya. Beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah Davina tadi, dia tidak mencari, tidak belajar. Karena kuasa Allah, apapun bisa terjadi. Ini mengingatkan kita kepada kisah Saripudin Khalifah, bayi ajaib asal Afrika dari keluarga non-muslim. Ya. Ketika dia masih bayi, umur 2 bulanan, belum bisa ngomong. Mau dibawa oleh ibunya yang bernama Domisia dan bapaknya Francis ke tempat pembaptisan, dia ngomong, "Mami, unisibi baptis, namini kwa Allah, na jombe, na jombe wake Muhammad. Mami, jangan baptis saya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad." Bingung kedua orang tuanya, maka dipanggillah pendeta. Pendeta dipanggil karena mereka kalut, ada apa? Pendeta bertanya, "Are you Jesus?" "No, I am not Jesus. I am created by God, the same God who created Jesus." Dengan lantang, santai dia menjawab, "Bukan, saya ciptaan Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan Yesus," katanya. Maka apakah bayi ajaib ini diajari, diintimidasi? Tidak, kuasa Allah. Ya, kalaulah Allah SWT berkehendak, jangan katakan ini dongeng. Coba baca di YouTube ya, banyak sekali. Ribuan orang bersahadat karena Saripudin Khalifah ini. Ya, umur 5 tahun dia hafal Al-Quran, dia sudah mendirikan sholat, bisa 5 bahasa, Perancis, Itali, Sawili, pokoknya banyak tuh 5 bahasa. Hafal dia. Bisa menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa. Luar biasa. Maka sahabat semua, mari kita belajar. Tidak ada paksaan ya. La ikroha fiddin, di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Kecuali kesadaran dengan pemahaman penuh, keikhlasan ya. Karena di dalam Islam ibadah itu intinya ikhlas ya. Kalau kita berimpak ya, berkorban, haji dan lain sebagainya tidak ikhlas, maka percuma, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak gampang masuk Islam ya, tetapi orang-orang yang mengerti dan mau memahami, beriman ada salah satunya. Untuk itu sahabat semuanya, mari kita mengambil hikmah dari saudari kita yang cantik ini, Davina Karamo ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau ini istiqomah ya. Karena orang yang istiqomah mengerjakan amal soleh dan bertobat dijamin oleh Allah masuk surga. Wallazina amanu wa amilus solihati sanuhiluhum jannah. Jannatin tajri min tatihal anharu kholidina fiha abadah. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Mari, mumpung masih ada kesempatan, ajal tidak tahu kapan menjemput kita. Selamat